Yang kami hormati Ibu dosen pengampu, Ibu Dian Septiana. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari artikel yang sudah kami buat dan juga kami lakukan dalam bentuk penelitian sederhana dengan judul Uji ANOVA pada perbedaan IPK mahasiswa Unimed berdasarkan jenis AI yang digunakan. Di sini kami dari kelompok 8 ada anggota yang beranggotakan saya sendiri, Sandi Dwi Payana, lalu Gabriel Fernando Sitorus, dan juga Mary Christine Lubis. Baik, selanjutnya pada presentasi hari ini akan dilanjutkan oleh teman saya, Mary Christine. Kepada teman saya persilakan. Perkenalkan, saya Mary Christine Lubis. Di sini saya akan memulai proses presentasi kami. Izinkan saya untuk mempresentasikan bagian dari abstrak terlebih dahulu, di mana penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat perbedaan signifikan rata-rata indeks prestasi kumulatif ataupun IPK mahasiswa Universitas Negeri Medan berdasarkan jenis AI yang digunakan dalam proses pembelajaran, yaitu ChatGPT, Gemini, dan juga Black Box. Metode yang kami gunakan adalah metode pendekatan kuantitatif dengan desain eksperimen yang melibatkan sekitar 150 responden dari berbagai fakultas yang terbagi menjadi 3 kelompok pengguna AI. Di sini kami juga melakukan beberapa uji asumsi. Yang pertama ada uji asumsi Shapiro-Wilk, lalu uji homogenitas variansi, lalu juga kami menunjukkan bahwa data kami itu memenuhi asumsi analisis ANOVA. Hasil uji ANOVA yang kami dapatkan itu nilai F-nya sebesar 0,8155 dengan p-value sebesar 0,44, yang dimana kami mendapatkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara rata-rata IPK dengan penggunaan AI seperti ChatGPT, Gemini, dan juga Black Box. Lalu kami melakukan analisis lanjutan dengan 2K HSD yang menunjukkan interval kepercayaan mencakup 0 dan p-value antar kelompok lebih besar dari 0,05 yang menguatkan hasil sebelumnya, di mana akhir nanti dapat disimpulkan bahwa jenis AI yang digunakan tidak memengaruhi capaian akademik secara signifikan. Dan ini menunjukkan bahwa efektivitas AI dalam mendukung pembelajaran lebih ditentukan oleh cara pemanfaatannya, bukan semata oleh platform yang sering digunakan. Izinkan saya mempresentasikan bagian pendahuluan kami. Indeks prestasi kumulatif adalah indikator utama untuk menilai keberhasilan akademik seorang mahasiswa yang mencerminkan capaian pembelajaran mereka di perguruan tinggi. Berbagai faktor mempengaruhi IPK seperti gaya belajar dan metode pembelajaran dosen. Seiring berkembangnya teknologi, penggunaan AI dalam pendidikan semakin meluas, mempengaruhi cara mahasiswa belajar dan mahasiswa berpikir. AI berpotensi meningkatkan pembelajaran baik mandiri maupun interaktif dengan menyediakan konten yang dipersonalisasi dan umpan real time. Namun, penggunaan AI yang berlebihan dapat mengurangi kemampuan berpikir kritis dan meningkatkan resiko plagiarisme. Pertanyaan yang sering muncul, apakah jenis AI yang digunakan oleh mahasiswa mempengaruhi IPK mereka? Sebelumnya, faktor seperti gaya belajar yang sudah dikaji, namun kini ada kebutuhan untuk memahami peran jenis AI dalam pembelajaran digital, kita bisa menemukan bahwa ada perbedaan jenis AI seperti ChatGPT dan Perplexity yang bisa mempengaruhi cara belajar mahasiswa dan hasil akademik yang didapatkan oleh mahasiswa. ChatGPT lebih sering digunakan untuk memberikan jawaban cepat dan juga ringkas, sedangkan Perplexity memberikan informasi yang lebih terstruktur dan bersumber. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah ada perbedaan signifikan antara mahasiswa yang menggunakan jenis AI berbeda. Metode yang kami gunakan adalah analisis varians, satu arah ataupun ANOVA,
untuk membandingkan rata-rata IPK berdasarkan jenis AI yang digunakan, yaitu ChatGPT, Gemini, dan juga Blackbox. Selanjutnya saya akan membahas bagian artikel di bagian metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksperimen yang bertujuan untuk menguji perbedaan rata-rata IPK mahasiswa Unimed berdasarkan penggunaan 3 jenis AI, yaitu ChatGPT, Gemini, dan Blackbox. Analisis statistik yang digunakan adalah one-way ANOVA untuk membandingkan perbedaan mean antar kelompok. Yang pertama, populasi sampel dan variabel. Dari populasi yang kami lakukan dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Unimed yang terdiri dari 17 fakultas. Setelah itu, sampel dalam penelitian ini berjumlah 150 mahasiswa Unimed yang dipilih menggunakan teknik convenience sampling. Menurut dari sumber yang kami dapatkan, ukuran sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500 adalah tepat untuk kebanyakan penelitian. Sehingga dari sampel yang diambil terdiri dari 18 sampai 19 mahasiswa dari 7 fakultas di Universitas Negeri Medan. Lalu yang menjadi pertanyaan, mengapa kami menggunakan teknik convenience sampling ini? Nah, ada beberapa hal mengapa kami menggunakan teknik convenience sampling ini. Yang pertama adalah dikarenakan waktu penelitian yang cukup singkat, sehingga convenience sampling layak untuk digunakan. Lalu yang kedua adalah convenience sampling ini adalah bentuk paling mudah dalam mendapatkan responden. Artinya adalah responden yang kami dapatkan adalah responden yang paling mudah untuk kami jangkau. Sehingga teknik convenience sampling ini dengan durasi waktu penelitian yang sangat singkat ini efektif dalam penelitian yang kami gunakan. Nah, lalu dalam variabel yang kami gunakan, variabel bebas atau independen adalah jenis AI yang digunakan mahasiswa, yaitu ChatGPT, Gemini, dan Blackbox. Lalu variabel terikat atau dependennya adalah nilai IPK mahasiswa sebagai hasil yang diamati dan dianalisis. Perbedaan rata-ratanya berdasarkan jenis AI yang digunakan, sehingga menghasilkan data primer seperti di tabel 1, yaitu data yang digunakan. Yang kedua, metode pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh langsung dari sumber utama, yaitu mahasiswa Unimed, sesuai dengan populasi yang sudah ditentukan. Next. Nah, lalu bagaimana cara responden dalam melakukan isian ataupun dalam melakukan mengisi kuesioner, yaitu menggunakan platform digital, yakni kuesioner kami share dalam bentuk Google Doc, sehingga para responden dapat langsung mengakses kuesioner. Yang ketiga, prosedur analisis statistika. Nah, dalam prosedur analisis statistika ini, nilai alfa yang digunakan pada penelitian kali ini adalah 5% atau 0,05. Alasan penggunaan tingkat signifikansi alfa sebesar 5% dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan metodologis yang umum diterapkan dalam penelitian inferensi statistik, terutama di bidang ilmu sosial dan pendidikan. Tingkat signifikansi 5% berarti penelitian memberikan toleransi sebesar 5% terhadap kemungkinan melakukan kesalahan tipe 1, yaitu kesalahan dalam menolak hipotesis 0. Nilai ini dianggap sebagai keseimbangan yang rasional antara tingkat kehati-hatian dan kemampuan untuk mendeteksi adanya perbedaan nyata atau sensitivity of the test. Pemilihan taraf signifikansi 5% didasarkan pada pertimbangan tingkat urgensi konsekuensi kesalahan dalam bidang pendidikan dan sosial yang relatif lebih moderat dibandingkan bidang kesehatan atau teknik. Dalam riset sosial seperti ini, jika penelitian secara keliru menyimpulkan bahwa jenis AI tertentu menyebabkan peningkatan IPK, padahal tidak, konsekuensinya hanya sebatas pada arah kebijakan pendidikan atau persepsi terhadap efektivitas AI.
Dengan demikian, penggunaan alfa sama dengan 0,05 dalam penelitian ini dianggap proporsional dan rasional karena mencerminkan keseimbangan antara kehati-hatian statistik dan kebutuhan eksplorasi ilmiah. Next. Lalu prosedur analisis data. Dalam prosedur analisis data, yang pertama kami merumuskan hipotesis. Seperti yang sudah disampaikan bahwasanya hipotesis yang diuji dirumuskan sebagai berikut. Hipotesis 0 yaitu tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara rata-rata nilai IPK mahasiswa terhadap jenis AI yang digunakan, yaitu ChatGPT, Gemini, dan Blackbox. Lalu hipotesis alternatifnya adalah terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara rata-rata nilai IPK mahasiswa berdasarkan jenis AI yang digunakan, yaitu ChatGPT, Gemini, dan Blackbox. Setelah itu adalah uji deskriptif. Menurut sumber yang kami dapat, analisis deskriptif mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti observasi, survei, atau wawancara, kemudian alat statistik deskriptif seperti mean, median, modul, dan persentil digunakan untuk menentukan ukuran pemusatan dan menciptakan gambaran distribusi. Nah, pada kasus ini, kami mendapat rata-rata dari nilai IPK yang kami dapatkan, sehingga nanti dapat ditampilkan pada hasil. Setelah itu adalah 4.3, yaitu uji asumsi. Dalam melakukan uji asumsi ini, kita melakukan beberapa yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah uji normalitas. Next. Uji normalitas merupakan salah satu uji statistis yang dipergunakan untuk mengetahui apakah suatu dataset yang berasal dari populasi distribusi normal atau bukan. Uji normalitas digunakan yaitu menggunakan yang untuk mengetahui apakah distribusi data nilai IPK pada masing-masing kelompok AI ikuti distribusi normal. Uji Shapiro-Wilk tepat digunakan terutama untuk sampel dengan ukuran kecil hingga menengah. Apabila nilai signifikansi atau p-value yang diperoleh lebih dari 0,05, data dapat dianggap berdistribusi normal. Lalu yang kedua, dalam memenuhi uji asumsi, kita melakukan uji homogenitas varians, yaitu metode statistik yang digunakan untuk menentukan apakah varians dari 2 atau lebih kelompok data adalah sama atau tidak. Dan perlu diketahui, uji homogenitas varians ini adalah merupakan uji yang sangat penting sebelum kita melakukan uji. Dalam penelitian ini kami menggunakan Levenes test untuk kesamaan varians antar kelompok. Jika nilai signifikansi Levenes test lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan kelompok homogen hingga memenuhi asumsi homogenitas varians untuk analisis ANOVA. Lalu selanjutnya, setelah asumsi sudah dipenuhi, kami melakukan uji ANOVA satu arah. Nah, mengapa kami melakukan uji ANOVA pada kasus ini? Sebab variabel, kami menggunakan 3 variabel dependen, yaitu AI yang digunakan, jenis AI yang digunakan itu Gemini dan juga Blackbox. Sehingga ANOVA sangat relevan pada penelitian yang kami lakukan hari ini. Secara singkatnya, ANOVA adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata lebih dari 2 kelompok. Tujuan utama ANOVA adalah untuk menentukan apakah variabilitas dalam data dapat dijelaskan oleh faktor yang diuji atau terjadi secara acak. Uji ANOVA satu arah digunakan untuk membandingkan rata-rata dari 2 atau lebih kelompok berdasarkan satu variabel independen. Uji one-way ANOVA adalah teknik statistik yang digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara rata-rata dari 3 kelompok atau lebih. Pada penelitian ini, one-way ANOVA digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata nilai IPK mahasiswa berdasarkan penggunaan AI, yaitu ChatGPT, Gemini, dan Blackbox. Metode ini dipilih karena hanya melibatkan satu variabel bebas, yaitu jenis AI, dengan lebih dari 2 kategori.
Prinsip dari uji ANOVA adalah membandingkan variabilitas data di dalam masing-masing kelompok dengan variabilitas antar kelompok. Jika variabilitas antar kelompok jauh lebih besar daripada variabilitas dalam kelompok, maka disimpulkan ada perbedaan rata-rata yang signifikan di antara kelompok tersebut. Uji ini menggunakan nilai F statistik dan tingkat signifikansi 0,0 untuk mengambil keputusan. Sehingga itu tadi pembahasan mengenai metode penelitian yang kami gunakan dalam penelitian kali ini. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan yang akan dilanjutkan oleh teman saya, Gabriel. Oleh teman saya, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Gabriel Sitorus. Di sini saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan. Yang pertama, statistik deskriptif. Statistik deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan seperti apa data yang digunakan pada penelitian ini. Pada tabel 2 dapat kita lihat hasil atau gambaran data yang digunakan, di mana nilai rata-rata dari pengguna IPK pengguna black box adalah 3,533, rata-rata IPK pengguna ChatGPT 3,497, dan rata-rata IPK pengguna Gemini 3,56. Dapat dilihat bahwa nilai rata-rata IPK-nya hampir-hampir sama, yaitu di sekitar nilai 3,5. Untuk standar deviasinya juga demikian, hampir sama, menyentuh angka 2,5, 0,25. Untuk nilai minimum dan maksimum datanya juga sama untuk ketiga jenis AI, yaitu dari 3 sampai 4. Selanjutnya, uji normalitas. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel 3 berikut, di mana nilai p-value dari ChatGPT adalah 0,0123, dan kesimpulannya data pengguna ChatGPT ini tidak normal dikarenakan nilai p-value-nya yang lebih kecil dari alpha, yaitu 5%. Untuk black box dan Gemini, nilai p-value untuk uji normalitasnya adalah 0,08 dan 0,15. Nilai p-value dari kedua kelompok ini lebih besar dari alpha 5%, maka data ini dianggap normal. Berikut adalah gambaran dari data ketiga kelompok jenis data IPK pada ketiga kelompok pengguna AI. Nah, pada gambar box plot ini dapat dilihat bahwa pada kelompok ChatGPT terdapat 3 outlier yang menyebabkan datanya tidak normal tadi. Namun dikarenakan jumlah sampel pada kelompok ChatGPT lebih besar dari 30 responden berdasarkan teori limit pusat, maka kami menganggap bahwa data ini berdistribusi normal. Maka dapat dilanjutkan ke uji yang selanjutnya, yaitu uji homogenitas varians. Untuk hasil uji homogenitas varians, uji yang digunakan adalah uji Levene test. Untuk hasil uji Levene testnya dapat dilihat pada tabel 4 berikut. Dapat diketahui nilai yang didapat adalah 0,21, untuk p-value-nya 0,807. Dikarenakan nilai p-value ini lebih besar dari alpha, yaitu 0,05, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat perbedaan varians yang signifikan di antara IPK ketiga kelompok pengguna AI yang tadi. Setelah uji-ujinya asumsi terpenuhi, maka dapat dilakukan uji ANOVA satu arah atau one-way ANOVA. Dengan hipotesis 0, tidak terdapat perbedaan signifikan pada rata-rata IPK antara pengguna AI ChatGPT, black box, dan Gemini. Untuk hipotesis alternatifnya adalah terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata IPK pengguna kelompok AI yang tadi. Hasil dari uji ANOVA menunjukkan bahwa nilai statistik F-nya 0,8155, nilai p-value-nya 0,44, DF1-nya 2, dan DF2-nya 147. Dari nilai p-value 0,44 yang jauh lebih besar dari 5%, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan pada rata-rata IPK pengguna AI ChatGPT, black box, dan Gemini. Untuk pengambilan keputusan dapat dilihat dari grafik distribusi F
berikut. Dapat dilihat bahwa nilai F-nya berada di luar dari area penolakan. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan pada rata-rata IPK pengguna ketiga jenis AI, yaitu ChatGPT, Blackbox, dan Gemini. Dikarenakan tidak terdapat perbedaan signifikan pada rata-rata IPK-nya, maka tidak perlu dilanjutkan lagi ke uji post hoc. Selanjutnya, perbandingan dengan temuan literatur. Hasil ini menunjukkan bahwa rata-rata IPK-nya tidak berbeda secara signifikan, yang mengindikasikan bahwa AI bukanlah faktor utama yang menentukan peningkatan potensi akademik. Artinya, keberhasilan penggunaan AI dalam konteks pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh jenis AI yang digunakan, tetapi cara menggunakannya dan bagaimana tujuan serta proses menggunakannya. Temuan ini juga sejalan dengan hasil studi The Effect of ChatGPT on Student Performance in Higher Education pada workshop Proceeding 2024 yang menemukan bahwa hasil yang sama, bahwa ChatGPT tidak secara otomatis meningkatkan skor akademik mahasiswa. Untuk hasil dan kesimpulannya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini kami mendapatkan kesimpulan bahwa dengan hasil analisis menggunakan uji ANOVA satu arah, kami menemukan nilai F sebesar 0,8155 dan nilai p-value sebesar 0,444 yang lebih besar dari P sama dengan 0,05. Sehingga kami dapat menyimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata IPK mahasiswa Unimed berdasarkan jenis AI yang digunakan, yaitu ChatGPT, Gemini, dan juga Blackbox. Hasil uji Levin juga menunjukkan nilai P sebesar 0,8073 yang menandakan bahwa varian antar kelompok bersifat homogen, sehingga penggunaan ANOVA biasa sah untuk dilakukan. Dengan kata lain, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui perbedaan IPK berdasarkan jenis AI yang digunakan, dapat dijawab bahwa jenis AI tidak berpengaruh secara signifikan terhadap capaian akademik mahasiswa, yang dimana menunjukkan bahwa jenis AI yang digunakan bukan merupakan faktor utama untuk menentukan prestasi mahasiswa, melainkan bagaimana mahasiswa memanfaatkan AI dalam proses belajar mereka. Faktor lain seperti intensitas penggunaan, kemampuan memahami konteks materi, dan juga literasi digital memungkinkan memiliki peran yang lebih besar dalam mempengaruhi IPK. Lalu adapun saran yang bisa kami berikan, yaitu kami menyarankan mahasiswa tidak hanya fokus pada jenis AI yang digunakan, tetapi pada cara pemanfaatannya secara strategis dan bertanggung jawab. Dosen dan juga institusi pendidikan diharapkan dapat memberikan panduan penggunaan AI yang mendukung untuk pembelajaran yang lebih aktif dan juga cara berpikir yang lebih kritis. Dengan pendekatan tersebut, AI sendiri dapat berfungsi optimal sebagai alat bantu yang meningkatkan efektivitas belajar, bukan hanya sekedar penyedia jawaban secara instan. Terima kasih. Baik, itulah tadi hasil dari presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya mohon maaf, tadi ada salah penyebutan kelompok. Bahwasanya kami bukan dari kelompok 8, tapi dari kelompok 13. Mungkin demikian dari hasil presentasi dari penelitian yang kami lakukan. Semoga Ibu dosen dapat memaklumi apabila terdapat kesalahan dalam proses penelitian yang kami lakukan pada kali ini. Kami dari kelompok 13 pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.